슈퍼맨은 해. 나 구해줘. 첫눈에 반했다고 내가? 시간 안 나도 매일 올게요. Media digemparkan dengan hilangnya seorang wanita berusia 40 tahunan bernama Go Eun-soo. Wanita itu adalah wanita yang sama yang minum bersama background di kedai. Eun-soo terakhir terlihat keluar dari kedai menuju parkiran. Sayangnya CCTV di parkiran rusak hingga tak merekam apapun di sana. Namun dari rekaman luar kedai, seorang pria memakai jaket dan topi hitam terlihat mengikutinya. Hal itu juga dibuktikan dengan kesaksian wanita pemilik kedai serta pria pemilik real estate yang berada di sana. Polisi juga menyelidiki panggilan telepon milik Eun-soo. Mereka menemukan seorang pria bernama Pak Kim yang terakhir kali berbicara dengan Eun-soo. Sedangkan suami Eun-soo yang berada di luar kota terakhir kali menghubungi Eun-soo 7 jam sebelum ia menghilang. Suaminya juga melaporkan kehilangannya karena 2 hari ia tak bisa menghubungi Eun-soo. Selain itu, polisi juga mendapat rekaman di mana Eun-soo bertemu dengan background di luar kedai. Namun kualitas rekaman yang buruk membuat wajah background tak terlihat dengan jelas. Polisi mencoba bertanya identitas background pada pemilik kedai. Sayangnya pemilik kedai juga tak mengenali background. 여성은 현금 결제만 한다는데 그날 막걸리 가게에서 잡힌 Kamera CCTV juga merekam Sang-hyuk saat menodongkan pistolnya pada pria pemilik anjing kemarin. Melihat tingkah laku Sang-hyuk yang mencurigakan, seorang detektif bernama So Jae-hee meminta rekannya untuk mencari tahu tentang Sang-hyuk. Kembali ke galeri, Sang-hyuk terlihat meraih wajah background dan memintanya melihat sebuah bunga yang berada di sana. Ia yakin aroma yang dicium background adalah bunga itu. Pertemuannya dengan Sang-hyuk membuat jantung background berdegup dengan kencang. Ia memutuskan untuk pergi lebih dulu agar bisa menghindari pria itu. Sampai di parkiran, background terkejut saat tiba-tiba Sang-hyuk berada di depannya. Detak jantungnya berdebar lebih kencang 2 kali lipat. 저는 그럼 Kembali ke polisian. Polisi akhirnya mendapatkan bukti bahwa Pak Kim adalah selingkuhan Eun-soo dan curiga bahwa pria itu adalah pelakunya. Mereka segera membawa Pak Kim ke kantor polisi, begitu juga dengan wanita pemilik kedai serta pria pemilik agen real estate. Polisi menemukan darah di mobil Pak Kim yang terbukti sebagai darah milik Eun-soo. Selain itu, mereka juga menemukan rekaman CCTV di mana pria itu membuang rok milik Eun-soo yang dipenuhi darah. Pak Kim mengaku bahwa darah di mobilnya memang darah Eun-soo. Mereka sempat bertengkar 2 hari sebelum kejadian. Darah pada rok itu juga didapatkan di hari yang sama. Ia mengaku bahwa mereka hanya bertengkar ringan hingga tak mungkin menjadikannya motif untuk membunuh Eun-soo. 23시에 들어와서 다음날 0시 39분에 빠져나가는. Hal yang lebih membingungkan, pemilik kedai serta pemilik real estate memberikan kesaksiannya berbeda terkait postur tinggi si pelaku. 175? 저 사람 저 덩치 딱 맞는데. Sang-hyuk yang berjalan lebih dulu dikejutkan dengan mobil background yang menyalipnya dengan cepat. Ia memutuskan untuk mengikuti background hingga ia tahu bahwa background adalah seorang dokter hewan. Background kembali ke klinik setelah mendapat telepon dari stafnya bahwa ada seekor anjing yang mengalami kecelakaan. Sebuah besi menancap di perut anjing itu hingga membuatnya harus segera dioperasi. Meski tanpa izin pemiliknya, Background tetap melakukan operasi dan berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Background sangat senang setelah berhasil menyelamatkan anjing itu. Meski dengan resikonya, ia harus membayar biaya operasinya. Background pulang ke rumah dengan hati yang bahagia. Tiba-tiba wajah Sang-hyuk kembali melintas dalam pikirannya hingga membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Tanpa ia ketahui, Sang-hyuk masih mengikutinya hingga ke rumah. Pria itu masih memikirkan alasan mengapa Background tak memiliki benang merah takdirnya. Bahkan Sang-hyuk sampai memimpikan dirinya dalam tidurnya. Background terus saja memanggil Superman meski ia terus menolak.
Sang-yuk akhirnya terbangun di pagi hari dan menemukan Dong-chil telah berubah menjadi manusia. Berita tentang menghilangnya Eun-soo kembali disiarkan ketika teman Sang-yuk tampak menyembunyikan kabar itu agar Sang-yuk tidak melihatnya. Tempat di mana Eun-soo menghilang adalah tempat yang sama di mana kerangka Jong-ah ditemukan. Mereka sama-sama menghilang di malam yang bersalju. Sementara itu, polisi mendatangi Pak Park dan menanyakan tentang Sang-yuk. Karena tak adanya surat perintah resmi, Pak Park menolak memberikan keterangan. Ia hanya meyakinkan bahwa Sang-yuk tak akan menyakiti siapapun. Setelah itu, mereka menemui pria di mobil yang ditembak Sang-yuk waktu itu. Pria itu mengaku bahwa pistol yang dibawa Sang-yuk hanyalah pistol mainan dan ia sama sekali tidak terluka. Ia bahkan ingin berterima kasih pada Sang-yuk karena telah membuka mata hatinya untuk tetap mencintai anjingnya. Saat mencari Eun-soo di gunung, detektif So Jae-hee mendapat kabar bahwa atasannya meninggal karena kecelakaan. Ia kemudian pergi ke rumah duka dan tahu bahwa anjing atasannya tengah dirawat di sebuah klinik. 이거 어딥니까? 그게 산림병원. Sementara itu, pikiran background masih saja dipenuhi dengan Sang-yuk. Saat itulah ia kembali teringat bau yang ia cium saat bersama Sang-yuk di galeri. Bau itu adalah bau bunga prem seperti bau yang sering ia cium di pohon depan panti asuhannya pada masa kecil dulu. Ia tak mengerti mengapa aroma Sang-yuk mengingatkannya dengan aroma masa kecilnya. 남자한테서 왜 어린 시절에 우선생 그 남자한테 빠졌네. 첫눈에 반했다고 내가? Pagi itu, detektif So pergi ke klinik background karena ingin mengetahui kondisi anjing atasannya. Ia sangat terkejut saat melihat banyak pria yang mengantri di sana. Seperti pria lainnya, detektif So juga terpesona dengan kecantikan background. Dong-chil yang telah menjadi manusia terlihat menemui pacarnya yang telah ia tinggal selama 6 bulan. Awalnya mereka berkencan selama 2 bulan hingga Dong-chil berubah menjadi anjing dan tak bisa menemuinya lagi. Wanita itu menangis senang saat akhirnya bertemu dengan Dong-chil kembali. Mereka juga meluapkan kerinduan yang selama ini telah mereka pendam. Namun saat hampir berciuman, Dong-chil kembali berubah menjadi anjing. Wanita itu terdengar mengumpati Dong-chil karena kembali meninggalkannya. Dong-chil melarikan diri dan pulang ke rumah dengan kondisi tidak berdaya. Sang-yuk yang masih memikirkan background memanfaatkan kondisi Dong-chil untuk mengunjungi klinik background. Seperti detektif So, Sang-yuk juga terkejut saat melihat banyak pria yang mengantri di sana. Sementara background terlihat terkejut tak percaya saat melihat Sang-yuk datang ke kliniknya. Ia bahkan mulai tersenyum sendiri dan terpesona pada pria itu. Detektif So yang masih berada di sana terus-menerus menatap Sang-yuk. Sang-yuk mengenali detektif So bahwa pria itu adalah reinkarnasi raja 500 tahun yang lalu. Sang-yuk mengira bahwa detektif So juga mengenalinya. Namun ternyata detektif So terus menatapnya hanya karena Sang-yuk sangat tampan. Seorang stafnya memberitahu background bahwa pemilik anjing itu telah mati dan memikirkan masa depan anjing itu. Detektif So yang mendengarnya mulai memperkenalkan diri dan berkata bahwa ia akan mengadopsi anjing itu. 제가 데려갈게요. Tak beda dengan pria lainnya, detektif So juga menggoda background. Namun ia tetap mengetahui batas profesionalitasnya. Ia juga meyakinkan background bahwa ia sanggup memelihara anjing itu. Background tampak tak yakin jika detektif So bisa merawat anjing itu, mengingat pekerjaan detektif So yang pastinya akan sangat sibuk dan meminta detektif So untuk memikirkannya lagi. Tanpa mereka ketahui, Sang-yuk yang berada di luar terlihat tak suka dengan kedekatan mereka. 자식 끼부리는데? 뭐? Setelah detektif So pergi, Sang-yuk masuk ke dalam kabin dan mulai marah karena background tersenyum pada detektif So. Background tak mengerti mengapa Sang-yuk marah padanya, padahal ia hanya membicarakan masalah anjing bersama detektif So. 저는 사양하겠습니다. 필요한 상황? 필요해서 오신 거 아닌가요? Sang-yuk yang kesal memilih untuk tidak melanjutkan perawatannya pada Dong-chil dan hanya meminta mereka untuk mengurus anus Dong-chil. 왜 화가 났어?
Sementara di kedai, wanita pemilik kedai dikejutkan dengan kedatangan pria berjaket dan bertopi hitam. Ia terlihat sangat ketakutan. Hingga beberapa saat kemudian, polisi yang masih mencari keberadaan Enso di gunung dikejutkan dengan api yang membakar kedai itu. Detektif So langsung ke TKP setelah mendapat kabar dari rekannya. Mereka menemukan pemilik kedai telah tewas dengan tubuh terbakar. Dugaan awal, pemilik kedai tertidur dan lupa mematikan kompornya. Selain itu, mereka juga dikejutkan dengan berita kematian pria pemilik real estate. Mereka menduga pria itu pulang dalam kondisi mabuk hingga akhirnya terjatuh. Namun semua kebetulan itu sangat sulit dipercaya karena keduanya adalah saksi dalam kematian Go Eun-soo. Apalagi mereka meninggal di hari yang sama. Detektif So kembali melihat rekaman CCTV di mana Eun-soo bertemu dengan Baekhyun. Ia merasa Baekhyun berada dalam bahaya karena dia juga saksi kematian Eun-soo. Sayangnya sampai detik itu polisi belum bisa mengidentifikasi identitas Baekhyun. Di sisi lain, Sang-hyuk ternyata menunggu Baekhyun di depan klinik sampai wanita itu selesai bekerja. Seorang wanita pemilik klinik hewan langganannya yang dulu terlihat datang menemuinya. Wanita itu memasak Sang-hyuk untuk mampir ke kliniknya hanya sekedar minum kopi. Tapi Sang-hyuk menolak karena merasa bahwa mereka tidak terlalu dekat untuk melakukannya. Tanpa ia ketahui, Baekhyun keluar dari klinik dan mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Baekhyun menelpon temannya dan mengatakan bahwa ia akan segera sampai di rumah setelah melalui jalan pintas. Jalan itu terlihat sangat sepi hingga membuat Baekhyun ragu untuk melewatinya. Tiba-tiba, Baekhyun melihat sebuah bayangan manusia. Baekhyun yang ketakutan mulai berlari. Namun di belakangnya, pria yang mengenakan jaket dan topi hitam juga mulai mengejarnya. Baekhyun terjatuh hingga membuatnya sangat ketakutan. Baekhyun memilih menutup mata saat pria itu telah berada di depannya. Tiba-tiba Sang-hyuk berada di sana dan menghentikan pria itu. Mereka bahkan mulai berkelahi. Di tengah-tengah perkelahian, tanpa sengaja, mereka menyenggol rak berisi guci yang berada tepat di belakang Baekhyun. Dengan sigap, Sang-hyuk melindungi Baekhyun hingga guci-guci itu mengenai punggungnya. Baekhyun yang khawatir mulai menanyakan kondisi Sang-hyuk. Ia bahkan mengamati setiap inci badan Sang-hyuk untuk mengetahui bagian mana yang terluka. Baekhyun tak percaya saat Sang-hyuk baik-baik saja dan tak terluka sedikit pun. Seperti pria-pria yang dekat dengannya, seharusnya Sang-hyuk patah tulang atau bahkan hampir kehilangan nyawanya. 마른 하늘에 날벼락 맞고 냉수 마셔서 살이 걸려 기절 뻔한 적도 있구나. Baekhyun yang tak mengerti dengan situasinya terlihat meraih wajah Sang-hyuk hingga membuat jarak mereka menjadi semakin dekat.